Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin pada hari ini ya lumayan saya lihat di Kota Bandung cukup cerah. Mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu sekalian juga sama. Dan mungkin pada kesempatan ini ya kita masih suasana kami mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri ya sekitar 2 minggu yang lalu ya. Mohon maaf lahir batin dari kami, dari teman-teman Direktorat Meteorologi. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat semua. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini sebetulnya ada kesempatan yang sangat kalau saya sih melihatnya ini kegiatan webinar untuk hari ini agak sedikit spesial ya, karena kita coba mengundang sebagai narsum, yaitu dari teman-teman dari Dinas Kabupaten Kota, dan khususnya pada hari ini kami mengundang Ibu Karliati ya sebagai Kepala Dinas Perindahan Kabupaten Purwakarta. Memang saya melihatnya ada sesuatu yang cukup spesial ya terkait dengan ataupun semacam prauji lah seperti itu. Nah, pada pagi hari ini sebetulnya ini sempat kami sih diskusi dengan Ibu Kadis sebetulnya di beberapa mungkin 1 bulan yang lalu yang terakhir ya Bu, kita diskusi di di kantor saya itu terkait dengan punya usulan beliau punya usul. Jadi tenaga-tenaga yang sifatnya kayak tenaga lepas harian ataupun tenaga honorer itu yang lebih banyak ke urusan administrasi ini bisa dikonvert atau dimigrasi ke menjadi tenaga-tenaga reparatur yang memang mempunyai keahlian spesifik. Dan ini mungkin satu kebutuhan bagi teman-teman yang ada di Dinas Kabupaten Perindahan Purwakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sih nggak bakal terlalu banyak latar atau background dari Ibu Kadis nih, biar Ibu Kadis saya sendirilah yang memperkenalkan. Tapi insya Allah ini saat Bu Kadis ini kalau di Jawa Barat itu termasuk di Kota Bandung ada Bu Eli seperti itu. Dan memang untuk urusan terkait dengan masalah kegiatan meteorologi ya khususnya sebagai supporting ini, ide-ide saya lihat banyak ya teman-teman dinas ya, termasuk hari ini dari Ibu Kadis sendiri. Nah mungkin nanti Bapak Ibu sekalian kita bisa menyimak dulu yang disampaikan. Kita perdalam saja dalam kegiatan diskusi lah. Silakan Bapak Ibu kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa tulis di chat atau bisa WA ke saya juga langsung boleh, atau ke panitia ke Mas Anto. Kalau nomor saya ada di 081 22 370 194. Bisa WA ke saya. Nanti pertanyaan-pertanyaan mungkin kayak kemarin setiap kegiatan webinar pertanyaan itu cukup banyak dan mungkin tidak mungkin dijawab satu-satu. Nanti saya akan pilih aja yang kira-kira yang jadi hal-hal yang menjadi prioritas untuk dijawab. Nah, untuk waktu dan kesempatan silahkan Ibu Kadis. Terima kasih nih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Jadi ikut memperkaya lah kegiatan meteorologi di Indonesia seperti ini. Monggo Bu Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat buat kita semua. Masa pandemi ini membuat kita yang diucapkan pertama adalah kita sehat. Itu adalah yang utama hari ini, yang menjadi prioritas kita adalah sehat dulu. Alhamdulillah Pak Dirmet yang selalu mensupport Kabupaten Purwakarta, dan kami menjadi
terinspirasi, terdorong untuk membuat sesuatu yang kecilnya bermanfaat untuk kami. Besarnya mungkin kita bisa berbagi dengan teman-teman daerah lainnya, karena secara umum pelayanan dan pekerjaan kita adalah sama di tenaga untuk tera-tera ulang. Mungkin saya akan bercerita kenapa sampai kita membuat sesuatu pikiran atau ide atau keinginan dari saya pribadi awalnya Pak Dirmet, karena saya sebelumnya itu lebih banyak di tenaga perencana. Saya dari awal saya jadi PNS sampai dengan 2007 saya adalah bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Mungkin lebih banyak kepada hal-hal yang tertulis saja Pak. Begitu saya mendapat kepercayaan setahun yang lalu untuk memimpin Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Industri, ya alam pikiran 20 tahun yang lalu yang tentang seorang perencana itu memudahkan saya melihat sesuatu, oh ini potensi, ini masalah, kita bawa kemana. Karena kan sesuatu masalah, potensi itu hasil akhirnya kita bawa kemana. Hasil akhirnya adalah itu. Saya memiliki 4 pasar, itu adalah langsung di bawah dinas kami, Pasar Lui Panjang, Citeko, Wanayasa, dan Pasar Jumat. Kemudian lebih kecil lagi kami memiliki 32 tenaga harian lepas. Dari sana saya melihat potensi dan saya melihat juga kebutuhan. Nah, akhirnya saya berbicara kita membentuk UPTD Metrologi itu 2 Februari 2020 disahkan UPTD Meteorologi Kabupaten Purwakarta. Kemudian dari di sana saya memiliki kepala UPTD kami, Ibu Desi, dan kita memiliki 6 tenaga ahli tera dan 1 pengamat. Ini sesuatu yang berat sekali Pak Dirmet kalau kita melayani se-Kabupaten Purwakarta. Akhirnya muncullah pembicaraan, diskusi, dan terakhir mungkin 2 bulan ya Pak ya sebelum ada pandemi, ya, kita sempat ngobrol dan saya didukung oleh Pak Dirmet, bagus Bu, kita harus memberdayakan potensi yang ada di dalam dulu. Potensi kami sebetulnya sudah ada CATI Pak. CATI itu sudah dibentuk, mereka lebih banyak ke ibu-ibu, emak-emak ya katanya Pak. Sama Pak, saya juga emak Pak. Jadi akhirnya kami melihat potensi mereka lebih banyak kepada sosialisasi Pak, karena sehari-harinya juga mereka tidak semuanya ada di pasar, hanya 6 tenaga honorer kami yang ikut terlibat secara langsung di dalam CAT. Saya berpikir masih ada potensi lain, yaitu 32 THL kami yang rata-rata adalah laki-laki Pak. Nah, saya berdiskusi dengan kepala UPTD kami, kata Bu Desi, Bu, kita itu tidak memiliki tenaga reparatir dan tidak ada pihak ketiga juga yang membantu kami dalam pelaksanaan reparatir. Akhirnya saya ngomong, apakah kita bisa melatih mereka? Ketemulah dengan Pak Dirmet, kata Pak Dirmet, bisa Bu, kita bentuklah tenaga honorer sebagai reparatir UTTP. Tapi Pak, kita tidak memindahkan mereka untuk langsung secara reparatir pekerjaan utama mereka itu tidak Pak, karena mereka tetap sebagai tenaga honorer kami dengan gaji yang mohon maaf saya juga tidak tega, hanya 1,6 juta per bulan, dan mereka saat ini lebih banyak kepada pekerjaan seperti di awal administrasi, itu membantu retribusi, penarikan retribusi kami. Nah, saya juga melihat adanya wacana dari pusat di tahun 2023 itu kan katanya tenaga THL akan dihilangkan. Ini adalah suatu beban juga kalau kita ada di sana dengan adanya 32 orang
rata-rata sudah lama juga Pak, mereka ada di pasar dan terbiasa dengan kehidupan pasar. Kalau sampai mereka kehilangan pekerjaan itu kan kita harus memberi keahlian. Akhirnya kita ketemu dengan Pak Dirmet, boleh Bu kita bentuk reparatir yang tanggal 4 Juni kemarin, mohon maaf Pak, dan para yang lainnya saat itu saya sebagai tim COVID, kita tidak pernah berhenti Pak. Tiap hari saya itu harus menyelesaikan tugas saya di tim COVID-nya. Hari ini saya secara khusus menyempatkan dan saya berterima kasih selalu didukung. Nah, akhirnya terbentuklah rencana dan kita sepakat Pak. Dan saya lihat peraturannya juga tidak menyalahin peraturan bahwa kita bisa membentuk tenaga THL kita menjadi seorang reparatir. Mungkin saya akan berbicara tentang mungkin teman-teman yang daerah lain tidak tahu Kabupaten Purwakarta itu di mana. Saya akan bacakan Pak. Kami adalah kabupaten terkecil kedua di Jawa Barat dengan luasan hanya 971,72 km atau 2,81% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat dengan 17 kecamatan, kemudian memiliki kita sebagai kota tujuan industri juga memiliki 3 kawasan industri dan zona industri. Apa yang sudah kami lakukan di dalam kontribusi UPTD Meteorologi terhadap Kabupaten Purwakarta selama ini, kita sudah membantu Bupati di dalam program Gempungan di Buruan Lembur. Ini adalah bakti kami langsung kepada masyarakat melakukan pelayanan tera ulang dari desa ke desa yang dilakukan tiap hari Rabu seminggu sekali. Kita sudah melakukan dari setahun yang lalu Pak, cuman karena adanya pandemi COVID ini berhentilah kegiatan program Gempungan di Kabupaten Purwakarta. Lanjut Pak. Ininya nggak bisa ya. Kemudian apa yang kita miliki dengan potensi UTTP kami memiliki pasar dari tahun 2016 sampai 2018 sebanyak 6 buah pasar dengan toko 3.680 buah di tahun 2018, kemudian kios 1.563 dan warungan sebanyak 8.060. Ini sudah kami lakukan sosialisasi, tera ulang. Kami lebih banyak melakukan, kalau warungan kita lakukan dengan acara gempungan tersebut. Kemudian kita juga mempunyai tugas untuk alat timbang yang ada di Purwakarta sesuai dengan yang tertulis sentisimal 1246, ada bobot insut, meja, dacin logam, bekas elektronik. Kami juga harus melakukan tera ulang untuk SPBU dan nozzle. Ini adalah potensi yang ada di Kabupaten Purwakarta. Lanjut Pak. Apa yang kita miliki tentang SDM meteorologi legal kami, seperti di awal tadi saya sampaikan, kami mempunyai 6 penera dan 1 pengamat, mereka adalah ASN, karena potensi ini dan itu besarnya pekerjaan kita, kami memiliki juga non-ASN, yaitu yang sudah kami bentuk setahun yang lalu, yaitu CAT, cek ukuran, akurasi, dan timbangan, yang terdiri dari 6 honorer pasar dan 12 aktivis masyarakat. Mereka lebih sehari-harinya di kader Posyandu, jadi ini lebih banyak ke emak-emak Pak Dirmet. Pak Dirmet sudah ketemu setahun yang lalu dan sudah dilatih juga. Terima kasih Pak. Saat ini mereka lebih banyak ke sosialisasi Pak. Kemudian kita melihat potensi yang lain yang ada di pasar kami. Sehari-hari mereka ada di pasar dan mereka tahu pasti tentang alat-alat ukur yang ada di pasar. Itu sebanyak 32 honorer. Nah ini yang menjadi tantangan UPTD kami untuk membentuk mereka menjadi ahli reparatir. Pasti melalui proses ya Pak ya. Saat ini adalah potensi. Lanjut Pak. Ini.
lanjut. Nah, apa yang kita sampaikan tentang 32 tenaga reparatir yang akan kita bentuk adalah peningkatan tenaga honorer menjadi tenaga reparatir UTTP, kemudian pengembangan juru timbang yang ada di pasar, dan pemberdayaan CAT sebagai tenaga penyuluh. Jadi mereka bersinergi dan sehari-hari itu adalah dibutuhkan di pasar. Terhadap tenaga reparatir kita akan melalui dua kegiatan, yaitu peningkatan kompetisi melalui pelatihan teknis, diprioritaskan pada timbangan, kemudian melakukan pendampingan atau bersama penera kami, mereka membantu di dalam kegiatan tera-tera ulang. Kemudian hasil dari tenaga honorer dengan melakukan pelatihan tersebut kami harapkan mereka akan menjadi tenaga reparatir yang kompetitif, yang mereka berhasil menjadi pembinaan dan pengembangan kemampuan teknis tenaga honorer. Itu adalah langkah strategis dari kami untuk pembentukan tenaga tersebut. Kemudian kerjasama antara instansi unit meteorologi legal dan UPTD Pasar, kemudian penyiapan sarana penukul dalam rangka pelatihan teknis, ini belum kami miliki Pak, ini menjadi tugas dinas kami, kemudian peningkatan kolaborasi antara penera, juru timbang, yang kita sebut dengan Kang Ujang, dan tenaga penyuluh yang kita menyebutnya CAT. Ini adalah langkah strategis oleh dinas kami untuk membentuk tenaga honorer reparatir yang handal. Lanjut Pak. Target akhir dari semua kegiatan kami di UPTD Meteorologi adalah mencapai Purwakarta target tertib ukur. Ini sudah kami lakukan 1 tahun ini Pak, melalui gabungan, melalui tenaga tera-tera kami melaksanakan tugas-tugas atas permintaan perusahaan. Itu menjadi cara kami untuk mencapai Purwakarta tertib ukur, dan yang pasti adalah penera pasar, ahli tera-tera kami selalu hadir di pasar, yang merupakan yang akan menjadi objek dari tenaga tera THL kami. Mungkin itu secara gambaran tentang Kabupaten Purwakarta dan akan dibawa kemana THL untuk sebagai reparatif. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Kadis. Teman-teman sekalian, kalau saya lihat sih udah ada yang 7 partisipan ya untuk prize hand. Coba Mas Anto bisa siapa saja silakan. Sebelum nanti juga ke saya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Silakan Mas Anto. Kalau ini. Baik Pak, mungkin untuk pertanyaan pertama saya beri kesempatan kepada Pak Teuku Didit Maurits. Silakan nanti perkenalkan diri dulu ya Pak ya, terus langsung ke poin pertanyaannya. Silakan Pak Teuku. Silakan. Yang siap sudah siap. Halo Pak Teuku. Mungkin bisa dibuka itu mic-nya, di-unmute. Halo Pak Teuku. Mungkin ke yang lain Pak, Mas Anto. Baik Pak. Pak Agus Nugroho, mungkin saya beri kesempatan ke Pak Agus Nugroho, silahkan. Pak Agus Nugroho, silahkan Pak. Siap, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi. Untuk ini Bu, Ibu Kadis, pertanyaan untuk Ibu Kadis, saya mohon petunjuknya aja kalau untuk pembentukan reparatir, tenaga reparatirnya di tempat kami kan saat ini baru untuk UMR kan juga mau baru dibentuk dan peneranya juga baru
1 orang. Untuk reparatir kita belum ada, selama ini kan masih kerjasama. Untuk petunjuknya itu, apakah reparatir yang direkrut Bu ya, tenaga reparatirnya apa dari unsur umum apa gimana Bu? Mohon petunjuknya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Langsung dijawab Pak Dirmet. Aja, Bu. Ya, monggo, Bu. Bu, mohon izin tadi belum absen. Saya Agus Nugroho dari Kabupaten Pacitan, Bu. Oh ya, ya, Agus, terima kasih ya. Terima kasih Pak Agus. Mungkin langsung ya Pak Dirmet? Langsung aja lah, Bu. Oke, siap. Jadi Pak Agus yang dari Pacitan, kami itu sebetulnya sudah memiliki tenaga THL yang ada di pasar. 32 tenaga THL itu sehari-hari ada di pasar kami dengan tugasnya dari penjaga pasar sampai THL ini yang honorer itu ya Bu ya? Ya, siap Pak. Jadi mereka adalah tenaga honor kami karena kebutuhan dan sama seperti Pak Agus, kami tidak memiliki pihak ketiga reparatir kami. Hari ini juga tidak terlihat. Setahun yang lalu ada bapak-bapak, Pak siapa ya Bu ya namanya? Ya Pak itu tuh udah hanya 1 Bu, Pak. Jadi setiap kita akan melakukan tera di pasar, kita kesulitan tenaga reparatir, kita punya tenaga. Jadi ini adalah bukan dari umum Pak, adalah tenaga honor kami yang ada di pasar kami. Mereka sudah menjadi THL kami, hanya kami menambahkan keahlian mereka di dalam reparatir. Belum dilatih Pak, kami sedang akan menuju pelatihan untuk mereka menjadi tenaga ahli reparatir. Pasti ada proses untuk menjadi tenaga ahlinya. Itu Pak untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Jadi mungkin kalau boleh saya tegaskan Pak Agus, jadi yang untuk di Kabupaten Purwakarta ini, memang Dinas Kabupaten Purwakarta ini fokus dulu memanfaatkan SDM yang ada di internal di dinas, yaitu tenaga-tenaga harian lepas tadi yang disebut honorer. Mungkin next-nya Ibu Kadis punya rencana lain atau punya roadmap tersendiri, ya kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lain Mas Anto? Kelihatannya masih ada 8 orang ya? Oke, iya. Baik, untuk selanjutnya Bapak Edi Suprayitno. Halo Bapak Edi Suprayitno, silakan mic-nya di unmute dulu Pak. Saya udah coba unmute tapi masih belum ini. Pak Edi Suprayitno silakan. Halo Pak Edi Suprayitno. Oke, mungkin masih belum bisa. Kita lanjut ke Bu Erna Susanti. Halo Bu Erna Susanti. Iya Pak, bisa dengar Pak suaranya? Oke, ya cukup jelas Bu Erna. Baik, silakan Bu Erna, silakan. Oke. Izin Ibu Kadis, mohon arahannya Bu. Kami juga sama dengan tenaga kontrak ya, bahasa kami juga banyak di pasar. Sementara ini hanya sebatas untuk retribusi. Bu Erna, mohon maaf, suaranya putus-putus sih Bu Erna. Iya, sebentar, cari dulu sinyal yang lebih bagus. Baik. Sudah Pak, okay. Halo? Ya. Halo, ya silakan Bu. Ya, jadi bagaimana Bu memotivasi Bu rekan-rekan kami yang kontrak di pasar itu Bu untuk nanti bisa kami latih untuk menjadi membantu kami untuk tenaga reparatif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selama ini kan kita juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk reparatif. Cuman kami tidak dipayungi apapun Bu, hanya sebatas istilahnya mendekatkan pelayanan reparasi pada saat sidang tera ulang. Nah, kondisi itu bagaimana ya Ibu Kadis? Apakah aman untuk kami? Karena bagaimanapun di sana kan tentunya akan ada 2 pemungutan, retribusi di tera ulang dan pemungutan untuk servis UTTP-nya. Mohon arahan Ibu Kadis, terima kasih. Terima kasih langsung ya Pak. Silakan Bu. Jadi Bu. Ibu tadi Bu siapa ya? Oh ya. Bu Erna. Dari Bali. Dari Bali. Bajunya Bali. Ya. Ini Bu, Pak. Bu, kami sehari-hari mereka adalah bagian dari kami, dinas kami Pak. Hanya sehari-hari mereka di pasar. Pasti kita secara pribadi berkontak juga. Kemudian saya sampaikan tentang reparatir itu adalah potensi Bu.
Potensi yang saat ini belum banyak dilirik oleh banyak orang karena orang umum itu belum tahu, Bu, bahwa ada suatu keahlian yang tidak banyak orang miliki. Ahlian itu adalah seorang reparatir. Saya bercerita dengan mereka bahwa reparatir itu adalah sesuatu pekerjaan keahliannya khusus, tidak bisa dilakukan banyak orang, dan kebetulan kalian ada di dalam dunia itu, mereka ada di pasar sehari-hari. Jadi kalau sampai mereka, kebetulan mereka tenaga kami, Bu, tenaga honorer itu kan bukan ASN ya, Bu ya. Jadi jadi saya memotivasi kita setiap SDM itu punya keahlian, Anda sehari-hari di pasar, Anda ada potensi, yaitu Bu, saya motivasi mereka untuk suka kepada reparatir, dan kebetulan pasti mereka melihat tenaga tera kami jika melakukan tera-tera ulang di pasar. Kalau melihat pasti suka, Bu, tapi mungkin dari 32 nggak semuanya menjadi ahli reparatir. Itu adalah jiwa juga yang iya betul. Ya. Kemudian pihak ketiga kebetulan kita benar-benar tidak memiliki, Bu. Kemarin ada satu sudah, ya mohon maaf, sepuh, Bu, kayak saya juga sepuh, Bu. Artinya ya pasti harus ada harus ada regenerasi. Betul, Kita mempunyai 32 orang itu muda-muda, Bu, dan masih panjang. Dan reparatir itu selama ada pasar, selama ada timbangan, selama ada tera pasti selalu dibutuhkan. Iya, Bu, kami punya 14 pasar, Bu, jadi kadang-kadang susah. Iya. Bawa ke kantor bingung. Iya, makanya potensi yang ada di pasar aja, Bu, kita latih bersama. Kemudian kita tidak ada retribusi untuk reparatir, Bu, saat ini. Jadi benar-benar itu bagian pelayanan dari kami, Bu. Kenapa saya manfaatkan juga SDM yang ada di dinas kami, karena kami tidak ada retribusi untuk reparatir. Dan itu bagian dari pelayanan maksimal kami kepada pelanggan kami yang ada di pasar. Ini lebih banyak di pasar ya, Bu ya. Kenapa fokus saya kepada THL di pasar? Itu, Bu, mungkin yang bisa saya jawab saat ini. Siap, Ibu. Terima kasih arahannya. Mudah-mudahan ke depan kita coba rintis juga seperti di Purwakarta. Terima kasih. Ya, 14, Bu, banyak Bu Bu tugasnya. Erna. Luas juga. Kalau boleh saya komen ya, Bu Erna. Jadi Siap, Hadir. yang sudah disampaikan oleh Ibu Kadis ini, saya melihatnya walaupun mungkin jumlah pasar tidak banyak ya, tapi saya melihatnya ada inspirasi ya, ataupun sesuatu yang memang bisa jadi teman-teman daerah lain bisa contoh gitu kan. Nah di satu sisi lagi mungkin Bu Kadis, kalau gini, kami juga memang punya rencana, Bu. Sekarang memang di Direktorat Meteorologi kami sedang mengembangkan terkait dengan SDM yang non-aparatur ini, seperti tadi reparatir, ataupun juru timbang, ataupun juru ukur, Bu. Nah, mungkin pada saat ini skop dari pekerjaan reparator ini kan urusannya hanya di pasar. Sometimes mungkin next kita bisa aja buka peluang, Bu, reparator itu bukan hanya sekedar untuk timbangan pasar, tapi mungkin alat ukur lain. Nah, mungkin untuk hal itu tadi retribusi mungkin juga perlu dipikirkan, Bu. Karena kalau udah bicara pihak ketiga mungkin kayaknya nggak adil juga kalau itu digratiskan oleh itu. Silahkan kalau ada tambahan lain dari. Terima kasih Pak Dir waktunya. Bu Erna, salam ya. Siap. Tunggu Pak kehadirannya, kita mana? Ya. Nunggu COVID lah. COVID. Terima kasih Bu Erna untuk pertanyaannya. Ya, mungkin kita next ada penanya lain yang sudah resen dari Bapak Ali Muhammad. Silakan Bapak Ali Muhammad. Perkenalan langsung saja ke poin pertanyaan. Halo Pak Ali Muhammad, silakan. Halo. Ya, oke, baik, silakan Pak. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Pak Dirut, Pak Dirmet, sama Bu Kadis. Saya kebetulan Ali Muhammad dari UPT Meteorologi Kabupaten Gresik. Dan juga statusnya masih honorer, Pak. Ya. Jadi gini Pak, saya mau menyampaikan aja karena kegiatan pelatihan waktu itu kan
tertunda Pak akibat pandemi ini. Pelatihan yang mana Pak? Pelatihan juru timbang Pak. Oh ya. Nah, pelatihan juru timbang kan ini nggak jadi. Kebetulan kita juga mengingat potensi di Kabupaten Gresik ini kan luar biasa Pak. Apalagi perusahaannya dan juga pasarnya. Jadi selama ini di Kabupaten Gresik ini cuma ada 2 orang THL, tenaga harian lepas. Dan kita memang tugasnya untuk membantu petugas penera pelayanan. Jadi kita butuh mengikuti pelatihan itu, Pak. Kira-kira bisa dilanjutkan kapan ya, Pak Rusmin? Oh ya. Pak Rusmin, itu aja dari kami. Ya, kalau ada lagi nggak pertanyaan lain? Sementara itu dulu deh, Pak Rusmin. Terima kasih atas waktunya. Bali Muhammad ya. Kalau untuk yang pelatihan ini nanti mungkin lebih detail lagi bisa tanyakan ke teman-teman PPSDK. Mungkin di sini juga ada teman-teman PPSDK. Tapi yang saya tahu sih di teman-teman PPSDK juga lagi mengembangkan terkait dengan kegiatan belajar secara daring ya, artinya secara online. Nah nanti bagaimana prakteknya itu mungkin secara teknis teman-teman PPSDK bisa ditanyakan lah ke mereka ya. Tapi tetap jalan loh. Dan saya juga mungkin sebagai pimpinan di meteorologi ya akan tetap mendorong bahwa kegiatan artinya COVID-19 bukan jadi halangan untuk berhenti belajar ya, ataupun kita melakukan semacam pelayanan. Nah ini juga yang Purwakarta kalau tidak salah ini kan pelatihannya belum berlangsung. Kalau kemarin ya tanggal 4 Juni itu baru sifatnya pembukaan lah, prolog ya tadi ya. Nah nanti mungkin Pak Ali Muhammad bisa nanti termasuk juga bisa nanyakan ke teman-teman di Purwakarta ya pelatihannya seperti apa gitu kalau dengan secara daring. Kalau saya sih melihatnya di daerah kan ada juga fasilitas standar ataupun peralatan yang bisa digunakan dan mungkin teman-teman penera juga mungkin bisa ikut sekaligus belajar daring. Jadi memang ya Pak, selama ini saya juga diajari juga sama penera-penera yang senior. Nah kebetulan di Kabupaten Gresik kan tahun ini di bulan Juni ini kan 2 peneranya pensiun Pak Purna. Ya. Nah itu ya, tenaga yang bantu-bantu ya. Ya siap. Bantu-bantu Pak. Jadinya ya ini saya juga lagi di lapangan Pak. Oh gitu, ya bagus lah. Artinya kita ini juga lagi di lapangan. Ya. Dengan COVID itu kita bisa saling komunikasi ya. Tapi secara prinsip gini, saya lihat ini, halo, gimana Pak Ali? Ini usulan dari teman-teman Purwakarta ini bagus saya pikir. Bisa diterapkan di tempat Bapak. Nanti, ya Pak. Insya Allah nanti hasil dari webinar hari ini juga kami akan coba buat semacam laporan ataupun kami coba buat edaran untuk mendorong ini di daerah juga bisa dilakukan. Nah, mudah-mudahan jadi menasional kalau saya pikir, karena saya yakin ada beberapa kemiripan walaupun nanti mungkin punya ciri khas masing-masing di daerah seperti ini. Nah, ini Ibu Kadis yang saya lihat mencoba menginisiasi untuk tenaga honorer ini. Walaupun memang sebetulnya untuk tenaga non aparatur termasuk misalkan kayak juru timbang, memang itu juga pernah di Kota Bandung sudah jalan di tiap pasar yang saya tahu ada namanya juru timbang dan mereka dikasih insentif. Nah kalau ini videonya lain lagi Bu Kadis ini dari Bu Kadis Purwakarta ini. Mereka punya tenaga honorer. Ini gimana refocusing pekerjaan menjadi ke skill ya yang lebih banyak dibutuhkan memang nyata di lapangan di pasar. Nah ini menurut saya bagus lah. Mudah-mudahan lah daerah-daerah lain juga nanti bisa ikut serta. Karena memang keterbatasan petugas Pak. Jadi untuk pelayanan-pelayanan yang besar-besar kayak contoh kayak boksit atau pompa ukur BBM yang 40 nozzle itu kan pasti ini Pak butuh orang banyak juga gitu. Kebetulan Purna 2 ini kepala dinas kami juga sempat mengajukan minta bantuan petugas dari Bandung atau untuk ditugaskan di Gresik gitu Pak. Ya. Mudah-mudahan ini kalau saya lihat kan di Gresik ini juga termasuk juga apa yang disampaikan Ibu
ini sebagai contoh sebetulnya. Bapak sendiri yang langsung sebagai istilahnya THL ini ya. Betul, Pak. Jadi nyambung lah kalau menurut saya. Nanti coba aja dilaporkan ke pimpinannya. Nanti kalau perlu nanti kami surati ya. Silakan. Monggo kembali kalau menambahkan ada ide lain. Ya sih, sebetulnya hampir sama Pak Ali Muhammad juga tenaga honorer. Saya lihat juga sudah terbiasa membantu tenaga tera-tera ulang. Hanya perlu mungkin Pak Dirmet perlu perlu sertifikat untuk meyakinkan konsumen bahwa beliau itu sudah terlatih. Nah, itu yang menjadi ide kami, kenapa tenaga kami harus bersertifikat, Pak. Karena kan masyarakat juga harus yakin bahwa yang melaksanakan itu adalah tenaga ahli yang sudah bersertifikat. Itu aja, Pak, tambahannya. Ya, makasih, Bu. Ya, silakan. Karena iya Pak Rusmin, saya setuju sama pendapat Bu Kadis. Mungkin kita di honorer ini juga butuh istilahnya pegangan lah, Pak, untuk ya penguatan sertifikat itu tadi. Ya. Itu aja Pak Rusmin, saya berharap besar kalau nantinya pelatihan itu benar dilaksanakan lagi, biar Kabupaten Gresik juga dapat kesempatan. Ya ini juga saya lihat sih nanti dampaknya bagus juga ke tempat-tempat pelatihan. Mungkin nanti PPSDK bisa berubah nanti mungkin kayak semacam BLK atau apa yang memang direkomendasi oleh Pak Presiden ya seperti itu. Artinya memang lebih ke sifatnya vokasi ya, skill. Ya, mudah-mudahan lah nanti. Sudah tiga tahun Pak Rusmin di meteorologi Gresik. Oh gitu. Ya, monggo lah. Mudah-mudahan dari awal berdiri. Ya, akan saya tidak lanjuti lah segera ya. Nah, silakan yang lain. Siap Pak. Terima kasih Pak Ali Muhammad dari UML Kabupaten Gresik untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Adi Putra. Pak Adi Putra, silakan pertanyaannya, Pak. Perkenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih buat Pak Dir, buat Bu Karyati juga dari Purwakarta. Perkenalkan saya Adi Putra dari Kota Dumai, Riau. Dumai ini sudah mandirinya 2019 Pak, awal 2019 kita udah mandiri. Jadi dulunya kita referantir itu kan masih dari Pak, dari provinsi, maksudnya referantir lama yang memang ada di provinsi itu yang kita manfaatkan. Nah, dari kami ada 2 tahun terakhir ini kami memang sudah juga melaksanakan seperti Purwakarta. Maksudnya setiap honorer yang ada di UPT, jadi saya berdayakan untuk ikut magang langsung dengan referantir yang memang ada di pihak ketiga, Pak, Ibu. Jadi karena sebenarnya masalahnya hanya durasi, Pak. Karena kalau untuk timbangan mekanik itu memang agak sulit dengan pertimbangan bahwa kalau timbangan pegas mungkin itu agak tidak terlalu sulit untuk dilakukan reparasi, tapi untuk timbangan-timbangan lain itu kayaknya lebih susah Pak, dacin atau yang dacin sentisimal itu agak susah Pak. Jadi sebenarnya 2 tahun terakhir saya juga sudah memberdayakan anak-anak honor yang ada di UPT khususnya untuk dijadikan referantir, tetapi memang terkendala oleh Pak, durasi, karena kita melaksanakan sidang itu karena dia bentuknya pihak ketiga, karena ada ada semacam kontrak kerja berdasarkan kegiatan kantor, makanya memang agak sulit. Jadi kalau kayak di 2019 kita hanya bisa melaksanakan sidang 3 kali, dan untuk tahun ini kita baru sempat 2 kali Pak dari 7 kali. Jadi saya juga mau nanya sama Bu Kadis. Ya, Bu Kadis, terkait nanti dengan langkah-langkah apa ini yang bisa ibaratnya menambah jam terbang bagi kawan-kawan referantir, karena sebenarnya
kita tidak mengacu menurut saya tidak mengacu di anu aja nih Pak, Ibu, di pasar-pasar saja. Ya, semua. Di UPT juga kita harus siap nih Pak. Jadi memang kekurangan kami di sini sekarang untuk sidang yang tera-tera ulang yang dilakukan di kantor Pak. Dilakukan di kantor itu memang kita agak susah. Karena memang dari tadi sisi itu Pak. Kalau timbangan elektronik mungkin masih bisa kita carikan bagaimana kalibrasi atau reparasinya Pak. Tapi kalau timbangan-timbangan mekanik agak susah memang untuk dilaksanakan. Jadi minta pandangan dari Ibu. Satu lagi mungkin gini, kalau untuk menambah seperti yang Ibu sampaikan tadi, pendapatan dari honorer, kalau di Ibu 1.600.000 di kita cuma 1.100.000 Bu. Jadi lebih rendah lagi. Jadi untuk sekarang kami dari awal-awal memang reparasi ini gunanya juga kalau bisa untuk menambah pendapatan dari kawan mereka. Ya, jadi sementara itu dulu. Mudah-mudahan Ibu bisa bantu atau Pak Dir bisa bantu menjelaskan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih, Pak Adi. Silakan Bu Kadis. Sama Pak Adi, kami juga bukan hanya saat ini yang saya lihat potensi di pasar mereka menyelesaikan masalah tera-tera ulang di pasar. Itu hari ini yang saya lihat. Untuk ke depan, saya juga menginginkan mereka menjadi tenaga ahli reparatif atau membantu tugas-tugas metrologi kami, UPTD kami untuk hal yang lebih luas, lebih spesifik dan punya keahlian yang bisa membuat mereka mempunyai kepercayaan diri, mempunyai keahlian dan menjadi alat jual buat mereka karena mereka juga harus mendapat peningkatan pendapatan. Yang kedua, kami usahakan jika itu tidak menyalahi aturan urusan keuangan, mereka mungkin jika membantu melakukan reparatir alat timbang, saya usahakan, tapi kita melihat juga regulasi aturannya, dibolehkan atau tidak, mereka mendapat semacam uang tambahan Pak Dirmet. Itu saya belum berbicara dengan keuangan, tapi intinya seperti semacam bukan honor ya, mereka kan semacam fee atau tambahan pendapatan karena mereka melakukan suatu pekerjaan. Mungkin kita di dinas membuat suatu kegiatan untuk reparatir. Saat ini belum Pak, tapi mungkin kami akan lebih konsultasi lagi dengan masalah keuangan ini karena ini adalah tujuan utama saya adalah meningkatkan skill mereka, yang kedua meningkatkan pendapatan mereka. Kemudian jika sampai 2000 adanya penghentian THL, buat mereka ini adalah nilai tambah mereka untuk membentuk suatu perusahaan sebagai pihak ketiga yang selama ini ada, dan itu belum banyak Pak dilirik dengan orang-orang di luar karena mungkin kurang tahunan mereka tentang adanya potensi reparatir alat ukur yang begitu banyaknya. Artinya ini potensi pekerjaan juga untuk di luar mereka sebagai THL. Kalau sampai terjadi sesuatu, mereka bisa membentuk perusahaan dan makanya saya minta support dari Pak Dirmet. Mereka terus diberi keahlian dan pastinya di Indonesia itu harus ada sertifikatnya ya Pak Adi Putra ya. Orang itu harus yakin bahwa saya ahli dan menjadi nilai lebih buat yang memiliki sertifikat. Itu saat ini di sana saya berpikirnya. Terima kasih Bu Kadis. Mungkin kalau saya sih boleh menambahkan terkait dengan masalah reparator yang ada di rumah ini. Tadi terkait dengan durasi, kalau menurut saya sih lebih banyak aja dikasih kesempatan mereka untuk menimba ilmu ya. Jadi ada satu skema saya lihat, kalau istilahnya Bu Kadis ini memformalkan. Jadi dibuat terstruktur gitu terkait dengan masalah reparator ini. Nah, mungkin kalau dari sisi teknis, teman-teman di daerah juga sudah melakukan ada pemanfaatan honorer diperbantukan di reparatir. Tapi mungkin yang lebih penting tadi, kita coba membuat ini sesuatu yang bisa lebih formal lagi, artinya secara pengakuan teman-teman reparatir ini memang dianggap tenaga-tenaga yang memang kompeten. Nah ini insya Allah kami juga akan coba payungi ya, karena kebetulan kami juga sekarang lagi
menyusun pedoman terkait dengan masa SDM cukup banyak juga, termasuk salah satunya SDM yang termasuk pedoman untuk pelatihannya. Kira-kira seperti itu yang nanti akan kami juga diskusi dengan teman-teman di PPSDK. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Silahkan Mas Anto. Sedikit boleh Pak? Iya, silakan. Silakan Pak Adi. Silakan Pak Adi, silakan menanggapi Pak Adi. Gini Pak, maksud saya tadi sekarang kan yang mungkin tidak di Kota Dumai saja, mungkin di kabupaten kota yang lain juga sama seperti kami. Jadi untuk pelaksanaan sidang itu masih melalui jalur APBD Pak, APBD daerah. Nah, posisi Kota Dumai ini sekarang jauh dari Kota Pekanbaru Pak. Sementara referentir yang lama itu memang berkedudukan di Pekanbaru Pak. Jadi yang kami sekarang jadi permasalahan itu sebenarnya untuk mengundang mereka itu kan jelas tidak bisa kalau di luar jalurnya itu Pak. Maka itu sebenarnya tadi jam terbang itu tadi itu Pak. Kalau misalnya posisi kami di Pekanbaru dan referentir itu ada di Pekanbaru, mungkin tidak terlalu rumit Pak karena bisa langsung. Karena memang sekarang posisinya sampai saat ini kami pelayanan di kantor hanya bisa dilakukan untuk timbangan elektronik Pak. Kalau timbangan-timbangan mekanik kami tidak bisa lakukan. Sama TP Pak, sama TP aja yang kami bisa lakukan. Itu aja Pak. Terima kasih banyak nih atas arahannya. Mungkin nanti kalau saya sih menyarankan nanti teman-teman PPSDK ataupun kami juga kan di Direktorat Meteorologi sebetulnya kami buka termasuk ruang konsultasi ya. Kalau teman-teman sendiri misalkan kalau memang ada permasalahan di lapangan atau kalau perlu kita guide lah pada saat di lapangan. Kami sekarang sudah melakukan kegiatan yang sifatnya online, termasuk juga yang terkait dengan penanganan khusus kami sudah online, sudah daring ya. Dan ini memang efeknya bagus saya pikir. Secara psikologis pemilik alat ukur juga mikir dua kali karena kami istilahnya lebih tegas ini. Jadi kita nanti bisa saja memanfaatkan media online ya untuk terkait dengan pembelajaran teman-teman yang reparatir yang ada di Dumai ini. Saya mungkin akan dorong ke teman PSDK bagaimana caranya mereka ini nanti dari sisi skill bisa nambah untuk terkait TTP yang dibutuhkan di Dumai. Artinya tidak ada ketergantungan terhadap daerah lain, saya pikir seperti itu. Nah, mungkin ini harus juga nanti Pak Adi dipikirkan artinya skemanya ke depan seperti apa. Mungkin bisa nanti ngobrol juga dengan teman-teman di Purwakarta. Karena saya lihat Purwakarta juga ini sebetulnya memulai, tapi saya melihatnya ada hal yang memang menarik ini. Mereka memformalkan secara struktur terkait dengan teman-teman honorer ini menjadi reparatir. Gitu. Jadi secara pengakuan mereka lebih kuat, saya pikir. Gitu. Yep. Terima kasih Pak Dir, Bu Yati. Oke, terima kasih Pak Adi dari UML Kota Dumai. Mungkin lanjut lagi Pak Dir atau gimana? Silakan. Masih ada? Masih ada, lumayan Pak yang mau tanya. Oke, selanjutnya ke Pak Muhammad Nawawi dari Kabupaten Jepara. Silakan Pak Nawawi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, salam sejahtera buat semuanya, Bapak Direktur yang terhormat. Mungkin pertanyaan saya agak melenceng, mohon maaf sebelumnya dari topik yang mau kita bicarakan. Jadi nggak apa-apa, Pak. Bagaimana melencengnya, Pak? Mohon maaf dulu, Pak. Pak. Jadi gini, Pak. Kami punya tenaga penera 2 orang, sudah punya tenaga berhak, sudah ada sertifikat pegawai berhak. Cuma masalahnya, ketika dialih fungsikan ke tenaga fungsional, ada kendala. Karena pengangkatan pertama, mereka tidak fungsional di bidang penera, tapi di bidang pengujian mutu barang. Sudah sempat kami ajukan ke meteorologi ya, untuk segera dialih fungsikan ke fungsional bendera, cuma tidak bisa karena terkendala SK awalnya itu masih berbunyi masih penguji mutu barang, Pak. Ya. Jadi terus saya konsultasikan juga ke Badan Kepegawaian Daerah, itu ternyata juga agak ada kesulitan. Masalahnya dalam kasus seperti itu seharusnya harus diangkat dulu ke pejabat fungsional sesuai dengan pengangkatan pertama.
penguji mutu barang. Padahal itu juga tidak sesederhana harus mengikuti diklat dulu, Pak. Itu kan seperti rangkaian yang tidak ada ujung pangkalnya, Pak. Jadi sampai saat ini kami masih terkendala di itu. Nanti mohon bantuan Bapak Direktur untuk bisa memberikan escape kasus yang dialami khususnya untuk UPT Meteorologi Jepara. Dan saya yakin di Indonesia banyak, Pak, kasus seperti itu. Seperti di Pati, di itu banyak juga. Jadi mereka pengangkatan pertama itu tidak di fungsional di bidang meteorologi, tidak di penera, tapi sebagai penguji mutu barang. Nah, ketika dialihkan ke meteorologi, ke fungsional meteorologi, tidak bisa secara langsung terkendala karena SK awalnya berbunyi penguji mutu barang. Itu nanti mohon, kalaupun misalnya perlu konsultasi ke sampai Permenpan, nanti mohon backup dari Bapak Rusmin, khususnya dari Direktur Meteorologi, untuk bisa menjembatani hal semacam itu, Pak. Jadi itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf, mungkin pertanyaan saya agak melenceng daripada topik yang harus kita bicarakan tadi. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Nawawi, tapi secara prinsip sih gini, memang yang namanya fungsional ini tergantung dari awal di SK-nya seperti itu. Nah, sekarang memang banyak kasus, termasuk juga di bukannya di tempat Pak Nawawi aja, daerah lain juga. Dan ini saya juga sempat sampai konsultasikan dengan Menpan maupun dengan BKN. Tapi secara prinsip sih mereka harus jadi fungsional umum dulu, baru ke penera ya, seperti itu. Memang harusnya sih di awal pengangkatan kembali lagi ke yang JT awal seperti itu. Tapi saya akan coba tanyakannya ke Menpan, ke mana termasuk juga ke BKN. Karena ini kan agak sedikit chaos nih terkait dengan deesalonisasi juga ini. Betul. Termasuk juga invasi juga. Ini agak lumayan saya lihat banyak PR nih. Nanti sekalian saya tanyakan juga untuk bulan Juni ini di akhir ada juga terkait dengan masalah hukum untuk invasi. Nanti saya coba tanya sekaligus ke teman-teman di Menpan ya. Ya ini bagi meteorologi sih seneng aja dapat tambahan penera, apalagi jumlahnya kan di daerah terbatas. Nah mungkin nanti ini kaitannya juga dengan para honor untuk sementara ya, manfaatkanlah dulu lah seperti Purwakarta lah seperti itu kira-kira. Insya Allah ya Pak, nanti saya tanyakan lebih lanjut ya. Silakan Mas Anto. Oke, saya tunggu. Terima kasih Pak Nawawi dari Kabupaten Jepara. Sekarang kita coba agak jauh nih Pak, ke Tarakan. Dari Dinas Perindak Koperasi Kota Tarakan. Silakan Kota Tarakan. Halo Kota Tarakan, silakan. Halo Tarakan. Halo. Ya, oke, silakan Pak. Perkenalkan langsung ke pertanyaannya Pak ya. Baik, perkenalkan nama saya Sahidil Amin Pak. Saya dari Disperindak Kota Tarakan. Ini saya mau tanyakan soal, ini kan begini Pak, untuk SDM kita kemeteorologian, ini kita masih mempunyai 2 penera. Sedangkan untuk reparatir sama ini kami tidak punya Pak. Juga juru timbang, juru ukur juga tidak punya. Ya, mungkin hampir sama pertanyaannya, kapankah ada pelatihan Pak untuk juru timbang, juru ukur lagi Pak, untuk apa? Juga reparatir Pak. Begitu aja. Yang kami tanyakan karena kami untuk saat ini masih kekurangan tenaga tersebut Pak. Ya. Gitu. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Saya sampaikan ke teman-teman PSDK atau teman-teman PSDK kalau udah punya jadwal silakan diinfokan ke teman-teman yang nanya tadi. Tapi memang terkait dengan reparatur ini saya pikir karena keterbatasan di daerah sendiri, jumlah penera yang begitu banyak, semuanya tidak mungkin dihandle juga oleh para penera ya. Jadi memang harus ada yang menghandle untuk kegiatan-kegiatan lain gitu. Silakan Mas Anto, ada tambahan lagi? Oke, untuk pertanyaan dari Kota Tarakan sudah dijawab, nanti akan coba disampaikan ke teman-teman PPSDK. Selanjutnya dari Kalimantan kita ke ujung Indonesia di Kabupaten Pidi. Silakan Pak Irwansyah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Pak Direktur Meteorologi, Ibu Kepala Dinas Perindak Purwakarta. Ini Pak, kami Kabupaten Pidi kebetulan baru ada SDM 1 orang penerah Pak, saya sendiri Pak. Kami kebetulan sedang persiapan untuk penilaian UML Pak. Terkendala kami SOTK-nya kami ada kasih meteorologi dan penilaian konsumen Pak. Ternyata begitu saya lihat di tugas dan fungsi kasih meteorologi itu tidak ada pelayanan tera-tera ulang Pak. Jadi kami persiapan penambahan SOTK untuk tugas kasih meteorologi dan penilaian konsumen. Mungkin dalam waktu dekat kami akan melakukan kirim ke dokumen ke Direktorat Meteorologi untuk penilaian. Sementara untuk reparatir, kami sudah koordinasi dengan reparatir. Kalaupun kami nanti terbentuk UML, kami sudah koordinasi dengan reparatir dari Provinsi Aceh, Pak. Kebetulan ada yang dari Kabupaten Pidi. Kami nanti mungkin minta usulan ke provinsi. Provinsi Aceh, Pak. Provinsi Aceh. Jadi kami nanti kalau terbentuk UML, kami mungkin reparatir sudah ada sekitar 5 orang, Pak. Dari Provinsi Aceh. Itu mereka siap bersedia untuk membantu Kabupaten Pidi untuk melakukan peneraan di 34 pasar di Kabupaten Pidi, Pak. Pertanyaan saya, Pak, yang dari Provinsi Aceh ini kan mungkin tidak menghandle satu tempat ya, tempat-tempat lain. Bahkan nggak baiknya didorong seperti di Purwakarta ini, artinya Bapak punya reparator sendiri. Oh gitu, Pak. Enggak, masalahnya ini Pak, yang di Provinsi Pak, bukan di Kota Banda Aceh ya Pak. UML kan Kota Banda, ini dulu kan yang lokus ya? Peneraan. Ya, lokus. Ya. Jadi mereka kontrak Pak, pakai kontrak provinsi. Jadi mereka siap untuk membantu Pak. Di tempat kami pegawai honorernya juga banyak Pak. Cuman karena 1 orang penerah saya, jadi saya untuk mengajarkan nanti kan agak sulit Pak. Jadi mohon bantuan Bapak nanti ke depan untuk tahun 2021 Pak. Kami diundang lagi untuk pelatihan fungsional penerah Pak. Jangan Pak, karena wilayah kami 23 kecamatan, 34 pasar Pak. Ini sudah semenjak 4 tahun setelah pelepasan dari provinsi, kami pasar itu udah 4 tahun nggak lakukan peneraan Pak. Jadi kami sementara MOU sama UML Kota Banda Aceh Pak. Mereka pun jadwal kerjanya sampai ke Semelu Pak. Jadi waktu kita usul itu misalnya kita usul hari ini, itu kadang-kadang jadwalnya bisa bulan depan baru mereka datang Pak. Jadi nanti kami mohon kepada Pak Direktur, apabila kami nanti melakukan penilaian, kalau bisa Pak dipercepat Pak. Ini kami sedang persiapan SOTK-nya Pak. Ya. Kami terima kasih Pak. Aja makin cepat makin baik ya. Ya Pak, siap. Ini biar nanti cepat 100% kantor meteorologi ada di Kota. Iya Pak. Cuma mungkin Bu Kadis kalau boleh Ibu menambahkan terkait kenapa latar belakang Ibu membentuk misalkan di lokal Bu. Kalau saya lihat yang teman-teman dari hampir sama. Ya Bu. Jadi kalau saya lihat sih malah nanti kesulitan karena wilayah Aceh saya tahu sendiri lah cukup luas, jauh, dan nanti gimana urusan kos-kosnya itu Bu. Menurut Ibu gimana Bu? Ya, sebetulnya saya mendengarkan beberapa kali tadi pembicaraan kita. Hampir satu yang saya lihat tenaga ahli Panera itu masih alhamdulillah Pak, ternyata Purwakarta langsung dapat 6 ya Pak ya. Ya dulu ternyata, susah. Saya ingat Pak di situ datang ke kantor bagaimana berdiri tapi nggak punya penera gitu. Ya, ternyata kami langsung dapat 6 dan saya dengar juga dari teman-teman yang lain 1, 2, alhamdulillah kita 6. Tapi kalau melihat pekerjaan sehari-hari 6 itu tetap masih kurang. Kemudian kalau kita bergantung kepada pihak luar, ya semuanya terkendali kepada waktu, jumlah, dan jumlah mereka sedikit tidak bisa secara langsung. Sementara yang namanya perbaikan reparatir itu kapanpun kita harus siap untuk melakukan perbaikan. Jadi dari hal-hal tersebut, intinya kami Purwakarta ingin pelayanan maksimal kepada pelanggan dengan secara mandiri. Itu Pak kuncinya. Pelayanan maksimal, mandiri, tetapi
secara hukum mereka diakui. Makanya saya meminta kepada Pak Dirmet untuk bantu kami membentuk reparatir untuk kami secara mandiri melakukan perbaikan atau membantu para ahli tera kami, Pak. Itu intinya kami melihat kebutuhan itu banyak, tapi secara regulasi kita meminta tenaga PNS itu bukan kewenangan kami, jadi kami maksimalkan potensi yang ada di daerah. Itu aja awalnya, karena kesulitan dari kebutuhan kami juga, Pak. Mungkin itu, Pak. Silakan, Mas Santo, kalau ada yang lain. Oke, ada beberapa pertanyaan juga. Sekarang saya coba memilih daerah yang sudah mencantumkan nama dan instansinya dengan lengkap. Selanjutnya ada Bu Silvi Mayarsino Fitri dari UML Kabupaten Pasaman Barat. Silakan, Bu Silvi. Jauh-jauh ya. Ya. Halo Bu Silvi, silakan. Silakan Bu Silvi. Silakan Bu, mungkin di-unmute. Suaranya belum Bu Silvi, silakan. Oh iya, mic-nya belum masuk ya. Halo Bu Silvi. Halo. Mic-nya belum. Halo Pak. Ya, oke. Silakan Bu Silvi, sudah masuk. Sudah masuk Pak. Sudah. Silakan. Kendala sama sound systemnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Karliati sama Pak Rusmin Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Saya sangat tertarik sekali ya sama webinar ini karena sama menyangkut teman-teman kita juga yang membantu kita di UPTD Metrologi Legal, walaupun UPTD saya baru dapat SKK PTTU secara daring kemarin, Mei ini. Ya, terima kasih juga. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Untuk di UPTD Metrologi Legal Kabupaten Pasaman Barat, penerannya cuma satu, saya. Dan satu lagi penerannya di Dinas Perhubungan, masih belum dipindahkan ke sini. Saya sangat bergantung sekali sama teman-teman saya yang honorer. Tapi Pak, kalau saya lihat ya di Purwakarta sama teman yang lain, honor THR-nya ada yang 1.100.000, 1.600.000, sedangkan kami di sini cuma 850.000 Pak. Bu. Kita udah merasa kecil, ternyata banyak yang lebih kecil. Iya Bu, ya gitu itu. Makanya saya ingin bertanya sama Ibu mengenai regulasi apa yang perlu saya siapkan untuk bisa memformalkan honor yang didapat oleh teman-teman kami honorer yang membantu pekerjaan kami di lapangan seperti reparatir dan juru timbang gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita menaikkan honor di sini otomatis sekabupaten ya dinaikkan gitu lah. Tapi untuk yang khusus untuk UPTD kita aja, soalnya kan kita kerjanya di lapangan juga gitu, membantu saya juga, biarpun kita belum ke lapangan beneran gitu, Bu. Soalnya CTT-nya belum dapat gitu. Oh belum, kenapa? Kenapa belum dikirim? Masih dalam proses Pak. CTT SKPB saya belum, CTT-nya karena kalau kata Bu Rizka udah diajukan udah. Diajukan, saya bisa kirim. Kirim aja Pak, nggak apa-apa, boleh. Boleh. Nanti ke subjek yang urusan itu ya Bu ya. Silakan Bu, lanjut lagi. Iya Pak. Terus saya minta tolong untuk dikirim regulasinya Bu, di-share ke Ibu Karliati kalau ada, biar kita dapat itunya. Terus kan katanya di tempat Ibu untuk biaya reparasi atau perbaikan untuk timbangan di pasar itu kan digratiskan. Karena udah ada tenaga reparatirnya. Dan itu kalau untuk kan misalnya ada alatnya yang rusak ya Bu ya, itu gimana Bu? Ya. Misalnya kalau ada alat, itu regulasinya kayak gimana? Nah terus kan, kalau kita oke lah kalau misalnya di daerah lain itu honornya 1,1 atau 1,6, dia dibawa ke lapangan, misalnya dapat SPPD aja udah alhamdulillah gitu. Tapi kalau kayak di daerah kami kan honornya Halo? Ya, dengar Pak. Bu, dengar, bagus. Honornya cuma 850, apakah nggak ada
misalnya dia membantu kita untuk tera ulang PUBBM, kan dia ngangkat-ngangkat bus itu gimana gitu loh. Nggak mungkin kan cuma hanya dengan SPPD yang sama dengan kita, tapi honornya cuma 850 gitu. Ya. Ada lagi, Bu? Cukup? Udah cukup itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Ibu Silvi. Bu Kadis, mungkin sebelum pertanyaan dijawab, saya mungkin ingin coba mempertajam ya, Bu, terkait dengan tadi kalau udah bicara urusan duit kan Bu lumayan agak sensitif juga ya Bu. Tapi kalau dibandingkan, oh ini saya lebih kecil, ini lebih besar ini. Nah kita ingin coba fokus Bu terkait dengan masalah strategi ya Bu, yang Ibu perkuat atau Ibu buat di Purwakarta sendiri. Sebetulnya kan tadi bicara 1,6. Nah kalau untuk yang nambah-nambah tadi kelebihan-kelebihan itu, Ibu mungkin kalau boleh share dengan teman-teman. Dapatnya dari mana, kan kita harus tetap sesuai rule ya Bu ya, tidak boleh dibagus. Kira-kira seperti itu. Nah di Purwakarta strategi seperti apa Bu? Jadi Pak, tadi seperti yang di awal ada pertanyaan, kami belum ini kan baru mau pelatihan Pak, belum secara legal kami, para THL kami adalah seorang reparatir. Ini sedang proses, nanti saya minta bantuan Pak teman-teman kita yang di meteorologi untuk melatih mereka mempunyai keahlian dan bersertifikat. Apa konsekuensi dari kegiatan ini setelah mereka memiliki keahlian? Tadi saya sudah sampaikan kita tidak boleh ada regulasi yang harus kita patuhi, ada regulasi yang harus kita ikuti. Nah itu biasanya itu adalah bentuknya adalah honor untuk non-ASN. Sama seperti yang tadi Bu Silvi ngomong, ada SPPD Pak. Tapi saat ini Bu Silvi, kami belum sampai keluar dari pasar. Saya baru pada mereka bekerja untuk di dalam pasar mereka. Jadi kita masih baru memulai Bu, jadi belum sampai ke bentuk membantu penera kami keluar dari kegiatan yang ada di dalam pasar. Tapi karena reparatir itu belum ada perda kami untuk menarik retribusinya dan mereka adalah non-ASN kami, saya akan meminta kepada, pasti saya tidak menyalahin aturan, kepada PKAD kami atau Bapeda, apakah kami bisa memiliki suatu kegiatan yang bisa memberikan uang lebih kepada tenaga-tenaga honorer kami yang memiliki keahlian reparatir. Hari ini belum Bu, tapi rencananya saya akan menjadi suatu belanja langsung kami untuk mereka mendapatkan uang lebih karena mereka melakukan suatu kegiatan yang terukur ya Bu ya. Pasti kita mengikuti juknis dari kota dan kabupaten masing-masing. Intinya, saya akan memberi mereka nilai lebih, tapi kita juga harus mengikuti regulasi yang ada. Biasanya reparatir itu selama ini kita baru 1 tahun Pak Dirmet menjadi legal itu tersendiri, mandiri itu baru 1 tahun, jadi mungkin masih perlu latihan, masukan, seperti kata Bu Silvi, Bu, ini gimana kita memberi, kita belum sampai Bu, tapi regulasinya pasti ada uang yang kita berikan karena mereka mempunyai keahlian ya Bu ya, bukan karena itu, tapi karena keahlian mereka. Nah itu yang akan saya cari potensinya, caranya bagaimana, karena kami pun selama ini tenaga reparatir yang membantu kami Pak, yang dulu dari Kerawang, itu juga tidak dibayar oleh dinas kami Pak. Artinya ini sesuatu yang kita bersama-sama mencari solusi yang terbaik dengan tetap melalui regulasi yang benar, supaya kita juga tidak kesulitan di belakangnya. Tapi intinya kalau saya nanti meminta memberi mereka nilai lebih itu karena keahliannya. Makanya saya minta Pak Dirmet, mereka beli sertifikat, saya akan yakin meminta kepada Bupati kami, ini seorang tenaga ahli dan dibutuhkan, kita membentuk manusia yang profesional itu juga jangan tidak dihargai juga. Itu tujuan kami. Jadi regulasinya saya belum tahu secara detailnya, tapi seperti yang
kegiatan-kegiatan lain biasanya melalui belanja langsung, Bu. Nah, bentuknya nanti ada di juknis masing-masing kabupaten kota. Itu biasanya setiap kota dan kabupaten mempunyai juknis. Nah, itu yang akan saya kondisikan untuk memberi nilai lebih kepada ahli reparatir kami. Jadi regulasi dari pusat juga harus kita lihat juga, Pak. Itu mungkin sementara. Mungkin kalau boleh sedikit saya menambahkan ya Bu Silvi dan Bu Kadis, dan terutama teman-teman yang ada yang hadir ya di acara webinar ini. Secara prinsip sih gini, kami Direktorat Metrologi sebetulnya dengan kegiatan webinar ini, kami coba tidak terlalu memagari dulu dari sisi artinya aturan-aturan yang sudah ada ya Bu ya. Tapi saya ingin coba menampung atau inisiatif dari teman-teman nanti yang kira-kira yang cocok dibuat aturannya seperti apa. Seperti kalau mungkin secara teknis kan ada pertanyaan juga. Ini kalau nanti yang izin itu apa dari provinsi atau kabupaten kota. Nah, nanti kita coba lihat efektivitasnya yang mana gitu. Nah, nanti kami akan tuangkan dari sisi aturan. Makanya kehadiran Bapak Ibu sekalian, kalau memang nanti ada punya ide-ide sekalian, bisa memperkuat apa yang sekarang dilakukan oleh teman-teman. Jumlah yang hadir ini kan hampir 500 ya, sekitar 488. Ini saya yakin banyak ide-ide yang bisa disampaikan walaupun kita keterbatasan waktu. Mungkin Mas Anto silakan kalau ada tambahan lain dari teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba ke Kota Surakarta dengan Pak Mei. Silakan Pak Mei. Silakan Pak Mei. Udah lama nih nggak dengar suara Pak Mei. Dengar Pak ya? Oh iya Pak, gimana saya? Dengar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak, Ibu. Sudah lama ini kita tidak berdiskusi, Bapak. Kangen juga dengan Pak Rusmin, Bu Eti. Ya. Gini Bapak, untuk permasalahan reparasi, apalagi di situasi yang pandemi seperti ini, kami mendorong juga teman-teman UML semua. UML itu menjadi problem solving atau akselerator di ekonomi kita, Bapak. Sedikit cerita bahwa di Surakarta, mungkin juga di beberapa kabupaten yang lain, anggaran untuk pelayanan pasti potong habis, pangkas. Kemudian pelayanan juga tidak boleh berhenti. Ini kami sedikit sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kami sendiri di Metrologi Surakarta hampir bisa dikatakan tidak pernah libur dalam memberikan pelayanan di metrologi legal, baik itu pelayanan di kantor maupun pelayanan di luar kantor. Untuk pelayanan sendiri, kami mengoptimalkan semua potensi yang ada. Dengan jumlah penera 10 orang ini, kami berupaya untuk bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Jadi ini juga perlu diketahui Bapak Ibu sekalian. Bentuk pelayanan pada kondisi seperti ini memang susah Bapak. Kami mencoba untuk mendekat memberikan pelayanan ke terak ulang di pasar, itu juga belum diizinkan karena terjadi konsentrasi massa. Sehingga kami menggandeng dengan beberapa reparatir yang sudah ada, tetap di bawah kontrol kami, untuk bisa membantu kami dalam pengambilan istilahnya jasa reparasinya. Tapi tetap dengan kendali dari UML di Surakarta.
Kemudian ini menjadi bagian yang penting untuk mungkin dari beberapa rekan dari UML di kabupaten lain yang belum memiliki tenaga. Ini sangat jarang, Bapak. Banyak sekali permohonan dari kabupaten sekitar kami untuk bisa membantu dalam pelayanan itu reparasi timbangan terutama. Namun beberapa pelaku jasa ini tidak bersedia karena memang potensi itu tersebar secara jarak yang cukup jauh. Ini menjadi kendala UML yang memiliki kewajiban memberikan pelayanan. Hemat kami, penera atau SDM yang ada di unit meteorologi legal harus memiliki kemampuan. Tidak hanya memiliki kemampuan dalam pengujian maupun peneraan, tapi juga memiliki kemampuan reparasi. Dalam arti sangat memahami UTTP, sangat memahami kekurangan, kemudian kesalahan-kesalahan dari UTTP dan tahu solusi untuk memperbaikinya. Ini perlu sekali jika suatu saat kita melakukan pelayanan terbentur pada kondisi UTTP itu rusak atau harus dibatalkan. Banyak keluhan dari masyarakat. Saya aktif, Pak. Saya taat pada aturan untuk tera, tapi kalau begini bagaimana? Kalau enggak ada, sudah jauh-jauh bawa ke sini, enggak bisa diperbaiki, kan begitu. Itu sering kami istilahnya pernah alami. Sehingga pada kondisi yang tertentu, ini perlu UML juga memiliki kemampuan. Terkait dengan permasalahan biaya, UML yang menjadi bagian dari fungsi pelayanan pemerintah tidak bisa serta-merta memungut suatu tarif tertentu tanpa ada dasar. Nah, ini perlu disadari, UML harus memiliki atau menganggarkan dana yang cukup dalam mendukung pelayanan ini. Sedapat mungkin kita menjadi problem solving bagi masyarakat. Sedapat mungkin kita bisa menjadi akselerator perekonomian di masyarakat. Itu menjadi hal yang sangat penting. Kemudian Bapak untuk Pak Rusmin untuk yang beberapa izin itu kami juga mengharapkan kabupaten kota juga bisa dilibatkan atau mungkin bahkan bisa diberikan kewenangan untuk bisa memberikan izin, karena peta kendali ini menjadi sangat penting di saat jasa-jasa usaha ini mulai berkembang, kemudian kepastian pelayanan maupun tarif itu bisa kita kendalikan. Sementara ini kan belum ada aturan yang mendukung, Bapak. Jadi ini mungkin untuk ke depan bisa menjadi bahan pemikiran bersama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada beberapa hal teknis mengenai timbangan mekanik, di tempat kami kebetulan menjadi sentra produksi dari timbangan mekanik, silahkan menghubungi kami untuk sebagai sesama rekan pelayan publik mengenai UML ini untuk bisa saling bertukar pikiran. Kami dengan senang hati bisa membantu panjenengan semuanya kalau hal-hal yang mengenai timbangan mekanik ini bisa kami sharing pengetahuan maupun tata teknis perbaikannya. Mungkin begitu Pak Rusmin.
Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing di forum ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mei atas kehadirannya nih. Saya lihat memang udah lama nih nggak bisa ketemu dengan Pak Mei. Walaupun ini kita ketemu secara virtual ya Pak Mei. Jadi gini, terkait dengan masalah nanti regulasi, insya Allah nanti kita coba akan formulasikan. Artinya ginilah, kita sadar diri juga sekarang udah terkait dengan masalah kegiatan peneraan dan pengawasan ini udah misalnya ada otoritasnya, ada di teman-teman di kabupaten kota. Nah, mungkin terkait dengan masalah izin-izin tadi nanti kita formulasikan. Saya pikir prinsipnya gini lah, kita bicara pelayanan ini kan harusnya kita juga bicara kecepatan. Ya memang supaya cepat ini bagaimana nanti kita juga harus kita pikirkan, karena saya katakan kalau nanti masalah izin-izin misalnya kayak sekarang kayak sebelumnya ada di provinsi ya, ini banyak juga keluhan-keluhan sih sebetulnya, bahwa kadang izin ini jadi birokratis banget gitu kan. Apakah nanti ke depan hanya cukup terdaftar atau seperti apa, nanti kita coba kita formulasikan. Tapi pada prinsipnya Pak Mei tadi terkait dengan masalah bagaimana kalau penera juga punya skill untuk mereparasi ya seperti itu. Saya sih secara prinsip yang paling penting penera ini kan dia harus berdiri di tengah. Bagaimana kita menjaga netralitas dari teman-teman penera. Ini juga harus kita jadi pertimbangan kita. Di satu sisi juga kecepatan dari sisi pelayanan juga jangan sampai terabaikan ya. Nah mungkin apa yang dikerjakan oleh teman-teman Purwakarta juga dalam artian kita memanfaatkan dari SDM yang ada. Artinya berbagai faktor kita hitung. Bagaimana semua jadi optimal dan efisien ya kalau saya. Nah mungkin kalau Pak Mei tadi bicaranya mungkin dari sisi efisiensi seperti itu juga nggak apa-apa. Nanti kita akan jadi pertimbangan semua. Tapi kalau terkait dengan masalah izin-izin, sekarang ini nanti juga di Direktorat Metrologi izin-izin itu akan hilang sesuai dengan Omnibus Law ya. Jadi yang kira-kira akan disetujui itu nanti sifatnya udah agak grade-nya turun, bukan izin lagi. Jadi kalau izin itu sifatnya kalau memang itu tidak keluar, itu membahayakan bagi si orang yang terlibat di situ, artinya membahayakan jiwanya atau apa, itu baru kita bicara izin. Mungkin ke depan kita hanya bicara mungkin persetujuan saja, lebih bahasanya lebih lunak Pak. Dan ini juga udah disisir oleh Omnibus Law, termasuk izin tipe juga akan hilang, termasuk izin tanda pabrik bagi pengusaha industri yang ada di tempat Pak Mei ya, itu bisa kita modif lah seperti itu. Nah terima kasih tadi Pak Mei atas tawarannya. Memang Bu Kadis ini, Pak Mei ini sebetulnya penguasa dari teman-teman di Solo Bu. Solo ini terkenal dengan industri Triple S ya Pak? Iya. Kalau tidak salah ini timbangannya. Dan memang kalau saran saya sih Bu Kadis, kalau memang nanti memungkinkan COVID-19 sudah berakhir, teman-teman yang nanti ikut jadi reparatir tadi bisa soanan dengan Pak Mei ke pabrik timbangan dulu. Kami sudah kemarin sebelumnya sudah melakukan itu dalam rangka pembuatan video pelatihan Bu. Ya. Silakan kalau ada tambahan buat Pak Mei. Mati itunya. Enggak. Oh, ya. Silakan bukan ya, siap. Terpesona Pak saya lihat Pak Mei. Jadi saya dengan acara ini wawasan saya bertambah Pak Dirmet. Kemudian sesuatu menarik itu juga kita juga sayang, artinya kita bisa melihat langsung. Terima kasih tawaran untuk Solo. Insya Allah kalau waktu masih ada dan pandeminya sudah hilang, sebetulnya untuk menciptakan anak-anak kami, THL kami cinta dengan UP Tera ulang melalui menjadi reparatir itu adalah melihat secara langsung ke Solo, mungkin menambah keinginan mereka untuk menjadi ahli reparatir. Terima kasih Pak, emang betul ternyata hampir semua daerah itu kekurangan tenaga tera dan tidak adanya tenaga reparatir. Jadi itu sudah jadi masalah hampir semua kabupaten kota. Itu aja Pak tambahan. Ya, terima kasih Bu Kadis, Pak Mei.
Mas Anto, kalau ada tambahan lagi yang lain? Oke, kita ke 3 pertanyaan lagi ya Pak Dir ya. Ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya tetangganya Solo ada Kabupaten Sukoharjo. Silahkan dengan Saudara Kristiani Eri Sumanto. Ya, silahkan. Bapak atau Ibu ini Kristiani Eri Sumanto dari Sukoharjo. Silahkan. Halo Sukoharjo. Yang lain? Halo Sukoharjo. Gak ada respon. Oke, kita lanjut ke Anggi dari UML Kabupaten Mojokerto kalau begitu. Silahkan. Halo. Halo Saudara Anggi dari Kabupaten Mojokerto. Halo. Halo Mojokerto. Oke, nggak ada respon. Kita lanjut ke Pak Mufrizal dari Kepulauan Meranti nih. Pak Mufrizal, silahkan. Halo Pak Mufrizal. Silakan Pak Mufrizal. Halo. Halo Pak Mufrizal, silakan Pak. Oke Pak. Halo. Ya, halo, kedengaran Pak. Silakan Pak. Bu Kadis dan Pak Rusmin. Sebagai informasi sebelumnya kami dari Kepulauan Meranti bidang meteorologi legalnya baru mandiri itu 19. Jadi sebelum mandiri itu kami MOU sama Kota Pekanbaru. Jadi alhamdulillah sekarang sejak 2019 kami sudah punya 6 penera. Nah, cuma untuk pelayanan sidang tera dan tera di kantor itu masih memang terkendala masalah reparatif. Untuk reparatif di Meranti belum ada, kami masih memakai tenaga berdasarkan rekomendasi dari UML Kota Pekanbaru, masih pakai dari yang Pekanbaru. Nah, kendalanya begini Pak, untuk reparatif, tenaga reparatif ini kan Kota Pekanbaru Meranti memakai jarak yang kurang lebih 5 jam. Sementara tentu mereka akan memungut biaya dari pemilik UTTP. Jadi untuk meringankan biaya dari dari pemilik UTTP itu kami coba menganggarkan misalnya pakai APBD untuk agar biaya pungutan ke pemilik UTTP itu murah atau rendah. Nah, kendalanya dari aspek hukumnya. Untuk berdasarkan peraturan Perpres 16 pengadaan barang jasa, kita menunjuk menggunakan APBD atau PBN ataupun apa itu menunjuk suatu lembaga itu tentu ada SBU-nya ataupun tenaga ahlinya atau SKA-nya. Ya. Nah, untuk di Provinsi Riau dari beberapa perusahaan reparatif itu dari aspek hukumnya baik SBU-nya pun maupun SKA-nya tuh tidak ada yang memiliki itu, Pak. Nah, jadi akhirnya sebenarnya daripada pelayanan tidak berjalan, akhirnya main di bawah tangan menunjuk suatu badan hukum yang badan hukumnya sudah tidak ada punya kualifikasi itu, dan SKA-nya pun untuk tenaga reparaturnya ada sertifikatnya sudah mati di tahun 78, tahun 80 tenaga ahlinya. Jadi main di bawah tangan saja. Jadi sebenarnya dari aspek hukumnya sebenarnya masalah, berbahaya gitu kan. Tapi daripada pelayanan tera ulang tidak berjalan, kita main di bawah tangan, kita tunjuk secara langsung reparatur A atau reparatur B yang bisa untuk membantu kegiatan pelaksanaan sidang tera ulang baik di pasar ataupun di kantor. Nah, itu kan kalau yang kita anggarkan APBD. Nah, kendalanya di saat mulai pandemi COVID dan ini anggaran APBD kan semua kena rasionalisasi. Ya, refocusing ya Pak. Nah, rasionalisasi dengan anggaran tidak ada, tentu kami tidak bisa menunjuk reparatir yang dari luar kota, luar kabupaten, karena perlu biaya untuk datang ke sini. Nah, kalau dengan biaya mereka sendiri datang ke tempat kami melakukan sidang tera, itu mereka hitung itu sebagai cost operasionalnya. Nah, takutnya nanti dengan biaya reparasinya jadi tinggi. Satu UTTP, satu timbangan pegas itu bisa sampai 40.000, 50.000 satu timbangan, kan memberatkan pemilik UTTP. Sementara retribusi kami cuma 7.000. Kalau untuk UTTP-nya sendiri. Nah, mohon kepada Pak Direktur atau tadi bagaimana pengalamannya atau solusinya terhadap ini ke depan, bagaimana supaya pelayanan tera ulang jalan, reparatir itu
ada badan hukumnya atau bagaimana, atau apakah itu kan judulnya tadi webinar tentang reparatir. Jadi ada tadi sertifikat. Boleh nggak kita tunjuk orang yang sudah pernah pelatihan pun ada minimal ada sertifikat pelatihannya adalah hukumnya boleh dia melaksanakan reparasi terhadap UTTP. Begitu Pak Direktur. Jadi mungkin ke depan apakah dari Dirmed sendiri melakukan pelatihan reparatir langsung sertifikasi langsung di sertifikat profesinya ada memang SKA reparatir. Jadi kan jadi aspek hukum kita menunjuk personal pun nggak salah. Jadi untuk di kantor kita punya reparatir yang sudah ada SKA-nya, sertifikat tenaga ahlinya gitu. Memang reparatir, bukan di bawah tangan baru pernah ikut pelatihan atau sosialisasi pun sudah tertunjuk, tapi diperiksa nanti aspek hukum diperiksa. Mengapa saudara menunjuk A menjadi reparatir? Itu. Terima kasih Pak Direktur, Bu Kadis dan Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bu Kadis kalau mau ada tambahan dari Ibu Kadis, masukannya mungkin kalau saya nanti nambahkan saja. Ya, jadi secara umum sih sama Pak. Jadi masalah kita tidak ada reparatir. Ide reparatir dari tenaga kami langsung itu yang kami usahakan. Kemudian kalau kita ngomong payung hukum berbahaya juga Pak. Kalau kita memungut itu kan sekarang ada apa sih namanya OTT juga, walaupun itu kecil juga itu sudah tidak boleh. Itu yang menjadi ide saya Pak. Jadi saya meminta kepada Pak Dirmed, kepada itu tolong supaya semuanya legal, semuanya artinya kita semuanya pelayanan tercapai, legalnya kita penuhi. Saya memohon untuk adanya pelatihan tenaga reparatir dengan tenaga THL kami, dan dengan sebagai mereka bagian dari kami, mungkin kita bisa melakukan suatu anggaran mendukung pekerjaan mereka. Itu yang sama Pak dengan Bapak juga, kami tidak mempunyai tenaga reparatir pihak ketiga, sama juga yang ada juga sudah kadaluarsa ijazahnya, sertifikatnya juga. Itu yang menjadi ide saya berbicara dengan Pak Dirmed, akhirnya muncullah keinginan kami dan di ACC bahwa kita akan menuju tenaga THL yang bersertifikat reparatir. Itu solusinya Pak. Ya, mungkin kalau boleh saya nambahkan Pak Menteri ya, terkait dengan masalah reparatir ini. Terus terang tadinya awalnya kami sebetulnya ingin melepas urusan reparatir ini di mana daerah saja. Artinya gini, kan toh yang mau ditera itu alat itu harus sudah artinya dalam keadaan baik ya. Jadi urusan di luar itu mungkin kita lepas. Tapi dengan berkembang diskusi hari ini, saya termasuk ya diskusi dengan Bu Kadi seperti itu. Oh ini memang bagi daerah ini sesuatu yang seksi ya, urusan reparatir ini. Makanya mungkin kita coba tampung semua usulan-usulan dari teman-teman daerah. Mungkin nanti kami akan coba formulasikan regulasinya akan kira-kira seperti apa. Makanya saya sampaikan tadi di awal, kami dapat membatasi loh aturannya seperti ini. Tapi coba permasalahan-permasalahan di daerah ataupun usulan-usulan dari teman-teman semua nanti akan kita tampung. Jadi bisa mewakili apa yang dibutuhkan di teman-teman daerah. Ya, seperti itu. Ada lagi Mas Anto? Ini lumayan cukup panjang perjalanannya. Mungkin pertanyaan terakhir ini Pak ya? Ya. Pertanyaan terakhir sebelum closing statement ke Pak Andi Mapasel 5 Paola. Halo Pak Andi. Halo Bapak Andi. Halo Bapak Andi, bisa dengar saya? Halo Pak Andi. Oke, kita skip dulu Bapak Andi. Kita lanjut ke Pak Paulus di Bengkayang. Halo Pak Paulus. Pak Paulus bisa dengar saya? Oke, masih belum nyambung kita ke ini deh, Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat. Ya. Halo Kutai Barat, silakan pertanyaannya. Halo Kutai Barat. Mas Anto, kalau ya, Pak. Ini yang masuk ke saya ada pertanyaan. Oh baik, silakan Pak, nggak apa-apa Pak, silakan Pak. Mungkin ini sebagai terakhir ya. Boleh, silakan Pak. Bu Kadis, ini ada pertanyaan.
ke saya ya, ke WA saya. Jadi mungkin Bu Kadis punya perkiraan berapa jumlah yang memang ideal nanti untuk di Purwakarta ini tenaga-tenaga honorer ini menjadi reparatir, dan punya target kapan Bu bisa ini diselesaikan? Baik Pak, akan kami jawab secara hitungan. Ya. Dari 32 itu kami berharap yang betul-betul akan menjadi tenaga reparatir yang dengan skill bagus itu 15 Pak. Ya. Dengan berapa lamanya mungkin kita juga menunggu regulasi dari Pak Dirmet juga, karena kita sedang pandemi. Sebetulnya kan dengan 3 hari pertemuan dengan acara seperti yang dulu-dulu para yang akan menjadi ahli itu datang ke Bandung, dilatih 3 hari, mereka sudah mempunyai sertifikat layak untuk melakukan kegiatan reparatir. Tapi karena pandemi, saya juga meminta Bapak di sana ada regulasi apa untuk menciptakan tenaga reparatir. Kan bahasanya pandemi selesai juga kita tidak tahu kapan, artinya kita jangan terkendala dengan adanya pandemi, karena kebutuhan masyarakat tetap berjalan. Itu aja Pak. 32-15 kita harapkan benar-benar menjadi ahli reparatir. Satu lagi Bu, ini kalau saya lihat sih, mohon maaf, Purwakarta ini cukup nano-nano ya Bu ya. Artinya banyak hal yang sudah dibuat. Saya terus terang juga di awal adanya CATI juga menurut saya surprise ya, karena ini yang istilahnya kalau menurut saya melenceng, tapi melencengnya malah jadi bagus Bu. Kan tadinya juru timbang ya Bu CATI itu. Iya, malah betul. Istilahnya yang jadi Twitter. Jadi penyebar informasi bagi para pemilik UTTP Bu. Iya, betul Pak. Saya lihat kayak NGO aja sebetulnya. Di daerah lain belum ada Bu. Dan ini jadi ikon kalau menurut saya, dan ini juga sempat kami sampaikan di forum internasional Bu CATI dan kemudian. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya emang saya sebagai di luar, kemarin saya belum ada di dinas kami, kita itu sosialisasi tentang tera-tera uang itu belum luas Pak. Bukan tidak ada ya Pak, tapi belum luas. Kemudian ada CATI, tadinya mereka harus jadi juru timbang, tapi karena kenyataan sehari-harinya mereka tidak ada di pasar, mungkin kita kemarin salah memilih, tapi saat itu kami memiliki orang-orang yang semangat untuk menjadi ahli, membantu kami di dalam pekerjaan kami. Akhirnya CATI berjalan dengan tugas dan fungsinya lebih banyak kepada mengajak masyarakat peduli timbangan. Dengan mereka mak-mak Pak, biasalah kalau mak-mak kan pasti banyak ngomongnya, itu yang kita maksimalkan, dan kami masih mempunyai potensi tenaga THL yang sehari-hari ada di dalam pasar. Jadi berkembang itu boleh ya Pak ya, berkurang yang tidak boleh. Itu aja Pak, terima kasih. Bu, mungkin saya informasikan buat teman-teman sekalian ya yang hadir di sini. Ini terkait dengan reparasi ini sebetulnya kami sudah punya rencana, tadinya kita mau coba terkait tenaga reparasi ini masuk ke dalam SNI. Oke. SNI. Tapi kami akan mempertimbangkan beberapa hal. Contohnya jangan sampai karena dengan penetapan dengan SNI ini, jadi SNI wajib, malah jadi sulit atau kendala bagi teman-teman daerah. Ya, makanya mungkin awalnya kami mungkin nanti ada semacam uji kompetensi aja dulu Bu. Nanti sifatnya bisa online atau apa, nanti jelas-jelas tersertifikasi. Dan peran semua ada di teman-teman daerah. Insya Allah, ini saya juga barusan dapat WA dari teman-teman di Direktorat Meteorologi, mereka secara siap lah untuk dukung terkait dengan kegiatan reparasi ini. Mungkin Bu Kadis kalau boleh punya mungkin last statement atau statement akhir Bu dari acara ini, apa Ibu harapannya terhadap ya meteorologi ini secara umum, atau boleh saja Bu bagi teman-teman di Purwakarta. Saya lihat ini mudah-mudahan ya Bu jadi inspirasi bagi kita semua ya. Siap Pak. Jadi awalnya sih cara berpikir saya sederhana aja Pak. Apa yang kita butuhkan harus kita selesaikan. Kemudian kami berharap kita maksimalkan tenaga internal kami. Kemudian jangan SNI dulu Pak.
Tapi bentuk dulu tenaga-tenaga kami untuk membentuk terjadinya SNI. Karena begitu ber-SNI, tenaga daerah itu rata-rata tadi hampir semua menyatakan tidak memiliki, artinya belum mendukung adanya SNI yang terukurnya betul-betul berat lah buat kami. Jadi semoga rencana dari terbentuknya ahli reparatif di UPTD kami menjadi PR yang benar-benar menjadi fokus, dan ini adalah salah satu harapan saya juga untuk anak-anak kami dan menjadi inspirasi juga untuk kabupaten kota yang lain bahwa reparatif itu bisa dibentuk dari internal kami dan kita memberi sesuatu keahlian, karena zaman sekarang SDM itu ya harus punya keahlian. Kompetisinya sudah berbeda Pak dengan zaman saya. Jadi peluang ada, kenapa tidak kita maksimalkan? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Kadis atas kehadirannya hari ini ya. Saya yakin ini akan memberikan warna bagi meteorologi, khususnya bagi teman-teman di daerah. Dan saya katakan bahwa meteorologi ini sekarang tambah, saya tadi sampaikan nano-nano lah saya pikir. Malah saya dapat info dari stafnya Bu Kadis sendiri, mereka itu sampai punya ikatan istilahnya kepala desa ya Bu, urusan terkait dengan meteorologi. Ini menurut saya sumber yang bisa kita gali, bahwa ke depan meteorologi kita ini akan tambah dikenal. Dan saya yakin bahwa meteorologi ke depan akan jauh lebih baik dengan partisipasi dari teman-teman di daerah dengan berbagai ciri saya lihat. Ini saya yakin jadi inspirasi dari teman-teman Purwakarta ini. Tidak harus sama untuk daerah lain, tapi mungkin punya ciri masing-masing. Silahkan kita buat lebih kaya lagi untuk meteorologi. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Terima kasih Bu Kadis. Sama-sama saya Pak. Mudah-mudahan ini minggu depan kita bisa ada lagi dari teman-teman Remel untuk hadir. Ya silakan nanti bisa diskusi dengan kami siapa yang bisa untuk tampil. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat bekerja kembali walaupun ada yang di rumah ataupun di kantor. Selalu jaga kesehatan. Amin. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Ati dan Pak Dir sudah berpartisipasi dalam acara ini. Sekalian saya mohon izin Pak Dir melaporkan untuk hari ini tadi pada peaknya kurang lebih partisipan hampir mencapai 500 Pak. Ya. Hampir mencapai 500, sementara yang sudah mengisi daftar hadir di angka 550. Tadi ada beberapa laporan juga, satu screen itu ditonton oleh beberapa orang di UML Kabupaten Kota. Ya. Nanti untuk Bapak Ibu peserta, untuk sertifikat akan kami siapkan. Tadi sudah kami sampaikan di chat untuk link absensi dalam daftar hadir, nanti akan kami siapkan untuk sertifikat, serta kami kirimkan sertifikat tersebut melalui email Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya dari teman-teman Kabupaten Kota yang sudah join, sudah hadir dalam acara webinar ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, sampai bertemu kembali di acara webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Meteorologi selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Kadis semuanya. Sama-sama Pak. Ya, Bu. Ketemu lagi di acara berikutnya. Ya Bu.